Nah, berkata pensyarahnya di sini, hafizahullah, wa sur'ana ma nadima wa taba min hadhihi al-ma'siyah. Ya, yang tengah-tengah ya. Nabi Adam bersegera untuk menyesal dan bertobat dari maksiat ini, yaitu maksiat memakan buah yang terlarang di syurga. Beliau sudah bertobat. Li'annahu alaihissalam innama fa'alaha an ghalabati nafsin. Sebab Nabi Adam alaihissalam melanggar itu, melakukan maksiat itu karena dikuasai hawa nafsu. Walam yaf'alha istikbaran wa inada. Dan melakukan itu dosa maksiat bukan karena kesombongan dan menentang. Beda dengan iblis. Iblis itu tidak mau sujud kepada Adam, tidak mau melaksanakan perintah Allah, itu sujud kepada Adam karena apa? Kesombongan dia. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ketika kami katakan kepada malaikat agar mereka sujud kepada Adam, sujudlah kalian kepada Adam, fasajadu, maka seluruh malaikat sujud illa iblis, kecuali iblis. Kenapa? Allah menjelaskan sebabnya. Aba wastakbar. Aba, enggan. Wastakbar, sombong. Sombong itu apa? Batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ini dia meremehkan Nabi Adam. Sombongnya dia. Jadi beda antara kesalahan Nabi Adam dan kesalahan iblis, itu beda. Makanya Nabi Adam bertobat kepada Allah dan menyesal karena dikuasai hawa nafsunya. Beda dengan iblis, dia sombong dan tidak mau bertobat, sehingga nasibnya berbeda. Nabi Adam alaihissalam diampuni oleh Allah azza wa jalla dan dimuliakan oleh Allah jadi nabi, dan dia ahlul jannah, ditinggikan derajatnya oleh Allah azza wa jalla. Beda dengan iblis. Padahal dia itu, kalau menurut penjelasan Ibnu Katsir di Al-Bidayah wan Nihayah, sebelum dia menentang Allah itu, dia itu bersama rombongan para malaikat. Diceritakan oleh Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah bahwa dia itu memiliki jabatan yang tinggi, pimpinan langit yang pertama, diberi amanah memegang kunci pintu langit pertama. Bayangkan coba, sangat mulia. Waktu itu iblis sebelum dia menentang. Tapi begitu dia menentang dan tidak mau bertobat, dia berubah menjadi apa ya, adu Allah, musuhnya Allah azza wa jalla. Bahkan dia pimpinannya musuh-musuh Allah. Bahkan dia ahlun nar, direndahkan oleh Allah azza wa jalla serendah-rendahnya. Ini pelajaran buat kita ya ikhwani, bahwa kita ini disebut oleh Nabi alaihi salatu wassalam, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Semua anak Adam itu banyak salah, dan sebaik-baik orang yang banyak salah adalah yang banyak bertobat. Kemudian kata penulis hafizahullah, walam yaf'alha istikbaran wa inada. Ya, Nabi Adam tidak melakukan itu, yakni tidak melakukan maksiat itu karena sombong dan menentang. Kama sana'a aduwallah
sebagaimana yang dilakukan oleh musuh Allah yaitu iblis bimtina'ihi minas sujud. Lama amarahullah, ketika Allah perintahkan dia, fastahaqqal la'na, maka dia berhak mendapatkan laknat Allah. Wa amma Adam, adapun Nabi Adam, faqad taballahu alaih, dia telah diterima taubatnya oleh Allah, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, fatalaqa Adamu min rabbih kalimat fataba alaih, maka Nabi Adam menerima dari Rabbnya kalimat. Kalimat apa? Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Rabb kami, wahai yang menciptakan kami dan yang memiliki kami dan mengatur kami, zalamna anfusana, ya, innana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna. Rabbana zalamna anfusana, wahai Rabb kami telah menzalimi diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, jika kau tidak ampuni kami dan sayangi kami, lanakunanna minal khasirin, maka kami akan menjadi kaum yang rugi. Itu ada dalam surat Al-A'raf. Fataba alaih, maka Allah menerima taubatnya Nabi Adam. Ya, fattaubatu, kata Nabi alaihi salatu wassalam, tajubu ma qablah. Ini taubat menghapus dosa semuanya sebelumnya. Walhamdulillah. Qauluhu wa ja'ala akluhu laha ilal ardi sababa, yakni Allah menjadikan makannya Nabi Adam buah dari pohon yang terlarang itu, yakni ilal ardi, menjadi sebab dia ke bumi, turun ke bumi dari syurga. Sababa, menjadi sebab. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, ihbita minha jami'a, ay minal jannah, turunlah kalian berdua wahai Adam dan Hawa dari syurga ini, yakni ke bumi dari syurga. Ini sudah dijelaskan. Turun ya ikhwah. Para ulama ahli tafsir berbeda pendapat tentang syurga di sini. Syurga yang mana ini? Apakah syurga yang ada di langit, ataukah syurga dalam artian taman mirip seperti syurga yang ada di bumi? Warrajih, yang ada di langit. Yang ada di langit. Itu ya ikhwah. Oleh karena itu Ibnu Qayyim menyatakan, fahayya ala jannati adnin fa innaha manaziluna al-ula wa fiha al-mukhayyam. Marilah wahai saudaraku menuju surga Aden, yang itu merupakan tempat tinggal kita yang pertama. Siapa itu yang tempat tinggal kita yang pertama yang tinggal di situ? Nabi Adam. Wa fiha al-mukhayyam, dan di surga Aden itu ada kemah yang mewah. Ya, itulah yang rajih, yang benar ya kawan. Qauluhu fama wajada ila tarki akliha sabila, jadi Nabi Adam tidak bisa meninggalkan, tidak ada cara untuk meninggalkan makan buah yang terlarang itu. Wala anhu laha madhhaba, dan tidak ada jalan keluar dari maksiat itu. Kenapa? Dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak hafidhahullah. Li'annahu amrun qadarahu Allah fil azali kama taqaddam. Sebab ini perkara sudah ditakdirkan oleh Allah. Ini Allah sudah tahu bakal Nabi Adam akan makan itu, dan Allah sudah tuliskan itu, dan sudah dikehendaki oleh Allah. Wa bihadza qad hajja Adam Musa, dan dengan sebab ini Nabi Adam mengalahkan Nabi Musa dalam berdebat. Jangan ditanya kapan itu perdebatan itu. Pokoknya Nabi SAW pernah memberitakan itu, dan ini hadis sahih ya ikhwah, Bukhari Muslim. Kisah tentang perdebatan Nabi Adam dan Nabi Musa itu disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Lihat di catatan kaki itu. Hajja Adam Musa, bahwa Nabi Adam mengalahkan Nabi Musa dalam berdebat.
Indama qala lahu Musa alaihissalam, ketika Nabi Musa berkata kepada Nabi Adam, ya Adam, wahai Adam, anta abuna, kau adalah bapak kita, kau adalah bapak kita semua. Khayyabtana, kau yang bikin sial kita. Aw akhrajtana minal jannah, dan engkau yang bikin kita keluar dari syurga. Qala lahu Adam, maka Nabi Adam berkata, menjawab pernyataan dari Nabi Adam itu, Nabi Musa itu. Nabi Adam menjawab, ya Musa, wahai Musa, istafaka Allahu bi kalamih. Masya Allah, Allah telah memilihmu untuk Allah berbicara kepadamu langsung tanpa perantara malaikat Jibril. Wa khatta laka biyadihi, dan Allah telah menuliskan Taurat untukmu langsung dengan tangan Allah, dan diturunkan oleh Allah kepada Taurat itu. Atalumuni, apakah kau mencela aku wahai Musa? Ya, ala amran qaddarahu Allah alayya qabla an yakhluqani bi amr 40 sanah. Yani, apakah kau mencela aku dengan satu perkara yang Allah sudah takdirkan untukku? Ini Allah ketahui bakal aku akan makan itu buah terlarang, dan Allah catat itu, dan Allah kehendaki. Qabla an yakhluqani bi 40 sana, sebelum Allah menciptakan aku 40 tahun sebelumnya. Sudah jadi itu takdir itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fahajja Adamu Musa, maka Nabi Adam mengalahkan debat Nabi Musa, mengalahkan hujahnya Nabi Musa. Kira-kira yang antum pikirkan apa di sini ya, ya, sudah, saya bacakan aja penjelasan dari Syekh ya. Maksud daripada perkataan Nabi Adam ini apa? Dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak di sini. Wa Nabiullah Musa alaihissalam lam yu'atib Adam ala fi'l dzam. Perhatikan di sini. Wa Nabiullah Musa, Nabi Musa alaihissalam tidak mencela Nabi Adam tentang perbuatan dosa. Mengapa? Li'annahu qad taba minhu, sebab Nabi Adam sudah bertobat. Nah, di sini menunjukkan apa ya, ikhwah? Kita itu tidak boleh mencela orang yang berbuat dosa, masa lalunya. Tidak boleh, ikhwah. Sebab dia sudah bertobat. Iya. Kalau dia pernah berbuat dosa masa lalu dan dia belum bertobat, tidak boleh juga dicela, ya akhi. Sebaiknya dinasihati supaya dia bertobat, dan sampaikanlah nasihat kepada dia agar dia bertobat kepada Allah, karena Allah menerima tobat. Allah Ta'ala mengampuni tobat dosa-dosa yang orang-orang yang bertobat. Ini ya kan, ini penting, pelajaran penting ya kan. Tidak boleh seorang membongkar-bongkar aib orang lain, masa lalunya, nggak boleh ya kan. Haram hal. Iya. Dosa dia, urusan dia sama Allah. Kalau ente punya tagihan, tagih aja. Tidak perlu ngungkit-ngungkit dosa-dosa dia. Kemudian wataba Allah alaih, dan Allah telah menerima taubatnya Nabi Adam. Jadi Nabi Musa tidak mencela tentang dosanya Nabi Adam. Wa innama atabahu ala athari dzambi. Ini penting ya, ikhwah. Coba renungkan ini. Sesungguhnya Nabi Musa mencela dengan kalimat mu'atabah. Ataba yu'atibu, mu'atabah itu menegur dengan halus. Itulah makna ataba. Bukan ngilokno ya. Bukan ya akhi. Tapi
menegur dengan halus. Apa maksud daripada teguran Nabi Musa di sini? Tentang pengaruh atau bekas daripada dosa itu. Apa itu? Pengaruh yang buruk itu al-hubut ilal ard, yaitu turun ke bumi. Beda kondisi dengan bumi dengan surga. Lebih enak di surga ya kawan. Iya. Jadi Nabi Musa alaihissalam mu'atabah, yakni menegur dengan halus Nabi Adam alaihissalam, yakni gara-gara dosa itu semuanya turun ke bumi. Fa'ajabahu Adam, maka Nabi Adam menjawab alaihissalam bi annahu hadha taqdir kan qabla khalqis samawati wal ard, yakni turunnya Nabi Adam dan semua ya, termasuk istrinya dan juga nanti anak-anak cucunya akhirnya harus hidup di dunia untuk sementara waktu. Itu sudah ditakdirkan oleh Allah sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Wala budda min wuqu'ihi, maka harus terjadi. Pelajaran daripada keterangan ini ya ikhwan, bahwa kita itu butuh penjelasan para ulama ketika kita mempelajari ayat dan hadis. Sebab kalau kita tidak duduk di majelisnya ulama atau membaca bukunya para ulama tentang penjelasan ayat dan hadis, mungkin kita akan tersesat memahami ayat itu atau hadis itu. Seperti ini, letterletnya seperti yang saya sampaikan, ternyata tidak demikian. Maksud daripada Nabi Musa menegur Nabi Adam dengan halus, yaitu tentang pengaruh daripada dosa maksiat, memakan buah terlarang sehingga menyebabkan apa? Turun ke dunia. Itulah maksud Nabi Musa. Dijawab sama Nabi Adam, wah itu yakni turunnya aku di dunia ini disebabkan karena ditakdirkan oleh Allah. Di sini menunjukkan pelajaran juga yang kedua. Kadang perbuatan dosa itu ya kawan akan dirasakan efek buruknya dalam jangka waktu lama, bukan hanya dia tapi juga anggota keluarganya. Contohnya koruptor. Ada orang korupsi, kemudian dia, kalau dalam Islam kan misalnya dipotong tangan gitu ya, potong tangannya, mencuri kan. Nah, gara-gara itu dia hilang pekerjaannya sudah, ya kan? Kemudian dia jatuh miskin. Dampak buruknya juga terkena kepada keluarganya, malu anak-anaknya dan lain sebagainya. Walaupun sebenarnya anaknya nggak berbuat dosa, tapi ikut merasakan dampak buruk daripada maksiat yang dilakukan oleh bapaknya. Nasallahu salamata wal afiyah. Ya, itulah takdir. Yang ketiga, pelajaran penting buat kita di sini, hendaklah kita segera minta ampun sama Allah setiap hari dari segala dosa. Sebagaimana teladan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawm mi'ata marrah." Sesungguhnya aku minta ampun sama Allah dan bertobat kepada Allah setiap hari 100 kali. Inilah solusi yang terbaik. Sebab dosa itu punya athar yang buruk, pengaruh yang buruk. Ada ya kawan. Minimal apa? Nuktatun sauda. Ada nokta hitam fil qalb. Qalb itu jantung. Itu minimal itu. Ketika bertobat, maka dia dicabut oleh Allah, diganti dengan nokta putih. Subhanallah, Allah karim ya ikhwan. Ya. Qauluhu
Thumma khalaqal jannata min dzurriyyati ahla. Ini harus kita imani ya ikhwah. Semua kita imani. Ini masalah akidah ya ikhwah. Ini kata Imam Al-Muzani rahimahullah, Allah setelah itu menciptakan syurga. Allah menciptakan penduduk syurga dari keturunan Nabi Adam. Kalau dalam hadis sebutkan secara panjang lebar di kitab Al-Ma'arijul Qabul, bahwa Allah Azza wa Jalla mengeluarkan keturunan Nabi Adam dari sebelah punggung sebelah kanan. Kemudian Allah menyatakan hum ahlul jannah wa bi amali ahlil jannah ya'malun fa yassaruna li amali ahlil jannah. Mereka ini ahlul jannah yang dikeluarkan dari tulang punggungnya Nabi Adam sebelah kanan itu ahlul jannah. Dan dengan amalan ahlul jannah di dunia ini mereka dimudahkan oleh Allah untuk beramal. Tauhid, tidak syirik, salat, lima waktu, melaksanakan perintah Allah, melaksanakan hak Allah dan melaksanakan haknya makhluk, bayar zakat dan lain-lain, dan menjauhi maksiat. Mereka masuk syurga. Kita imani. Allahumma ja'alna minhum ya Rabb, amin. Kemudian Allah Azza wa Jalla dalam satu riwayat mengusap punggung sebelah kiri. Tadi mengusap punggung sebelah kanannya Nabi Adam, mengusap punggung sebelah kiri, keluarlah semua keturunan anak Adam, keturunannya Nabi Adam yang ada di sebelah kiri itu, dan mereka ahlun nar. Ahlun nar. Wa bi amali ahlin nar wa bi amali ahlin nar ya'malun. Fa yassiruna li amali ahlin nar. Dan dengan amalannya ahlun nar mereka beramal di dunia dan dimudahkan kepada amalannya ahlun nar, yakni maksiat, syirik, kufur, munafik, murtad, sesat, bid'ah yang besar-besar lagi, yang kecil-kecil juga bahaya ya kawan, dan kefasikan. Nasallahu salamatul afiyah. Dzakar al-musannif rahimahullah anna Allah azza subhanahu wa ta'ala khalaqa min dzurriyyati Adam lil janni ahla. Setelah itu penulis menyatakan, dan ini harus kita imani, kita yakini bahwa Allah menciptakan dari keturunan Adam yang akan masuk syurga. Maka menciptakan dari keturunan Nabi Adam itu yang akan masuk neraka. Kama sahha 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi bersabda, inna Allah khalaqa Adam, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla khalaqa, menciptakan Nabi Adam, thumma akhadha al-khalqa min dhahrihi, kemudian Allah Azza wa Jalla mengeluarkan makhluk, yakni keturunan Nabi Adam dari punggungnya Nabi Adam, wa qala haula'i fil jannah. Dalam satu riwayat al-yamin, punggung sebelah kanan. Lengkapnya ada di Ma'arijul Qabul, lengkap. Riwayat tentang masalah ini ada di kitab Ma'arijul Qabul. Ya. Dan itu disaksikan oleh Nabi Adam. Nabi Adam kalau melihat ke sebelah kanan waktu itu tertawa, dia senang. Ketika melihat sebelah kiri, lihat keturunannya yang sebelah kiri, menangis Nabi Adam. Dan keturunan yang sebelah kanan itu bercahaya, sedangkan yang sebelah kiri gelap, hitam, gelap. Tsumma akhadha al-khalq, aywa. Dan Allah berfirman, haula'i fil jannah wala ubali. Mereka ini masuk syurga, akan di syurga, aku tidak peduli. Wa haula'i fin nar. Setelah itu Allah menyatakan yang sebelah kiri itu, mereka di neraka, aku tidak peduli. Faqala qail, maka berkata seorang penanya, ya Rasulullah, fa'ala madza na'mal? Ya Rasulullah, untuk apa kita beramal? Maka Nabi menjawab, ala mawaqi'il qadar. Wa fi riwayah, kullun muyassar lima khuliqalah. Ya, kita beramal mengikuti takdir Allah Azza wa Jalla yang baik, yaitu beramal saleh. Karena amal saleh, tauhid, melaksanakan hak Allah, melaksanakan haknya makhluk, itu kan takdir juga.
diketahui oleh Allah Azza wa Jalla dan tercatat dan dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan Allah yang menciptakan perbuatan kalian. Lebih lengkap Nabi sallallahu alaihi wasallam bawakan ayat, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang-orang yang a'ta itu memberi, yakni yang wajib seperti zakat, kafarat, ya, wa yang sunnah-sunnah seperti infak, sedekah, wattaqa, dan bertakwa dia, laksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, wa saddaqa bil husna, dan membenarkan al husna, yaitu ada dua tafsirnya. Al husna itu la ilaha illallah, dan al jannah, syurga. Dia membenarkan la ilaha illallah dan syurga. Fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami mudahkan dia kepada syurga. Wa amma man bakhila wastaghna, adapun orang yang bakhil dan tidak mau bayar zakat, apalagi yang sunnah, infak, wastaghna, dan dia tidak mau bertakwa, tidak mau melaksanakan perintah Allah dan mengerjakan larangannya malah, wa kadzdzaba bil husna, dan mendustakan la ilaha illallah dan syurga, fasanuyassiruhu lil usra, kami mudahkan dia ke neraka. Al jazaa min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Kullun muyassar lima khuliqa lahu, setiap orang akan dimudahkan sesuai dengan apa yang diciptakan untuknya. Kalau dia diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla, waktu penciptaan itu yang disaksikan oleh Nabi Adam itu dia di sebelah kanan, ya dia akan mudah melaksanakan amal saleh. Kalau waktu itu dia ada di sebelah kiri, sulitnya dia bertauhid, menerima tauhid, tak mau dia. Ya kayak Abu Lahab, Abu Jahal, Fir'aun, ya seperti itu. Qauluhu fahum bi'amaliha bimasyiatihi amilun. Nah ini sekarang berkaitan dengan masyiah. Mereka ini orang-orang ahlul jannah itu, dan juga ahlul nar, mereka itu beramal dengan kehendak Allah, bisa beramal saleh atau yang lainnya atau lawannya yaitu kekafiran, itu dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Karena itu bagian dari takdir, itu ada kehendak Allah Azza wa Jalla. Tidak mungkin terjadi di alam ini, baik ciptaan zat maupun perbuatan baik atau buruk, kecuali dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Ayyasaruna li'amali ahli jannah min at-ta'ah. Ini orang mukmin itu yang berbahagia itu dimudahkan oleh Allah kepada amalannya ahlul jannah, itu amalan saleh, yaitu ketaatan, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, wal bu'd 'anil ma'siyah, dan menjauhi maksiat. Walaupun ditambahi faedah oleh Syekh Abdul Razak, wa hiya wa in kanat waqi'atun bi ikhtiyarihim, walaupun itu terjadi sebenarnya juga dengan pilihan mereka. Yakni manusia itu punya pilihan. Orang mukmin dia memilih ketaatan, itu pilihan, ikhtiar, ya, dan itu dengan kehendak Allah. Makanya ikhwan, kita bersyukur pada Allah karena kita diberi oleh Allah ikhtiar yang baik, pilihan yang baik, itu Islam. Dan kita ditakdirkan oleh Allah, Allah beri kita kehendak yang baik, tauhid, sunnah, amal saleh, takwa. Maka bersyukurlah kepada Allah, banyak-banyak alhamdulillah, banyak-banyak alhamdulillah, karena kita dimudahkan, dikehendaki dan diberikan pilihan oleh Allah kepada yang baik-baik saja. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Renungkan ayat ini, ikhwah. Wa man arada al-akhirah, barang siapa yang menginginkan akhirat, yakni syurga, wa sa'alaha sa'yaha, dan dia mengupayakannya dengan amal,
Ini amal saleh dengan ikhlas dan mengikuti sunnah Nabi. Wa huwa mu'min, dan dia mu'min. Fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Maka mereka inilah orang-orang yang amalnya ulaika kana sa'yuhum mashkura. Amal mereka diterima oleh Allah. Antum tadi pergi ke sini dalam kondisi hujan, ya kan? Karena pilihan antum sendiri atau karena terpaksa? Pilihan, cinta. Ya, semoga orang yang bangun masjid ini diberi pahala besar oleh Allah. Itu ya ikhwah. Karena masjid ini Masya Allah, hati kita condong ke masjid ini, dan ramai masjid ini, diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian illa annaha tabi'atul majah. Pilihan manusia itu juga bisa terjadi karena dikehendaki oleh Allah. Wa ma tasyaun illa yasha Allah rabbul alamin. Dia adalah apa yang kalian kehendaki itu atau yang kalian inginkan itu tidak akan terjadi kecuali dengan dikehendaki oleh Allah. Ya. Ini harus kita imani ya, kawan. Ya, otak kita ini, akal kita ini fungsinya adalah membenarkan berita ini, kehendak Allah, takdir Allah, ya, dan semua tadi yang disampaikan dibenarkan oleh akal kita. Qauluhu wa bi qudratihi wa bi iradatihi yanfudhun, masya Allah. Dan manusia itu melaksanakan apa yang ditakdirkan dan diinginkan oleh Allah. Ai anna ahlul jannah, bahwasanya ahlul jannah ini dari keturunan Nabi Adam itu, innama yanfutuna ilaiha, sesungguhnya mereka melaksanakan itu amal soleh itu. Wa yafuzuna binaimiha, dan mereka berbahagia dengan kenikmatan syurga. Bima qaddarahu Allah lahum, dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah kepada mereka dan apa yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, mari kita tingkatkan ikhtiar kita ya ikhwah, karena syurga itu mahal. Jadi kita jangan hanya bangga dengan apa yang sudah ada. Mari kita tingkatkan ilmu kita. Sebab kalau kita tidak tahu hal-hal yang wajib seperti tauhid dan lawannya, yaitu syirik, kekafiran, lawan daripada iman, kemunafikan yang besar-besar, kemudian pembatal-pembatal Islam dan pembatal keimanan, itu kalau kita nggak tahu, khawatirnya kita terjatuh di dalam. Iya. Misalnya ada orang jatuh ke dalam syirik, dia ngaku Islam, KTP-nya Islam, tapi dia masih meyakini apa? Itu loh apa? Manggil roh, manggil roh dan mengusir roh. Nggak tahu, nggak jelas sudah ini apa maksudnya. Ya, siapa yang dipanggil dan siapa yang diusir? Kalau dia memanggil dalam arti minta bantuan, syirik kan? Minta bantuan siapa? Mayat. Minta bantuan siapa? Bau rekso. Minta bantuan siapa? Dukun. Minta bantuan siapa lagi? Jin. Dalam rangka untuk mengusir jin. Nah ini kan tidak boleh ya. Ada seorang ustaz top, sering tampil di TV, terbukti dia punya jin, dan dia suka meramal-meramal. Dari mana tahu? Dari jin yang dia pelihara itu. Dan ketika dalam itu, saya cuma baca ya keterangan dari ustadz siapa nih, aduh ada itu di amar ma'ruf nahi mungkar.com ya,
Atau baca keterangan tentang ustadz ini. Jadi ketika tayangan di TV itu katanya si pasien itu dia ketakutan karena si ustadz itu bawa jin juga. Kenapa kamu takut? Itu di belakangnya dia ada jin. Nah, masa ustadz punya minta bantuan jin untuk mengusir jin? Haram ya. Nabi SAW tidak pernah minta bantuan jin. Hatta dalam perang Badar dan perang Uhud, perang Khandaq, Nabi minta sama Allah bantuan, pertolongan. Maka Allah turunkan apa? Tentara, malaikat, bukan jin. Itu ya. Nah, ustadz itu yang terkenal itu di TV itu, dia belum belajar yang benar ini. Nah, inilah pentingnya ngaji ya. Walaupun dia dipanggil ustadz, kalau dia masih kerjasama sama jin, dia adalah masalah besar. Yukhsha alaihi syirk, dikhawatirkan dia jatuh ke dalam syirik. Sebab jin itu tidak mungkin bantu ustadz itu kecuali minta syarat, dan syaratnya rata-rata syirik dan kekafiran. Ya, berdasarkan pengakuan para dukun yang ditangkap oleh Hay'a Amar Ma'ruf Nahi Munkar Saudi dan diinterogasi dan difilmkan, divideokan, dan mereka mengakui itu bahwa jin-jin peliharaan mereka itu, perewangan mereka itu minta syaratnya kufur dan syirik. Misalnya dia tidak boleh, dia harus kencing di pahanya selama 40 hari 40 malam. Jadi kalau kencing di pahanya, tidak boleh dicebokin. Berarti kan tidak sholat selama 40 hari. Kan jorok sudah, jorok, najis, wah. Enggak hilang hadas kecilnya, tidak wudhu lagi, tidak sholat lagi. Nah, itulah permintaan jin. Ada lagi permintaan jin perewangan dia, yaitu agar dia menyobek-nyobek Quran, kemudian dipakai untuk diletakkan di sepatu dia untuk dibawa ke kamar mandi. Itu omongan dukun-dukun seperti itu. Pernah ada Hay'a Amar Ma'ruf Nahi Munkar datang ke Indonesia dan dia ceramah di TVRI. Kenapa? Karena banyak TKW menyihir majikan-majikannya di sana, di Saudi. Belajar ilmu pengasihan. Bayangkan namanya ilmu sihirnya, ilmu pengasihan, ilmu felet dan yang semisal. Itu ya. Ketahuan, ditangkap sama Hay'a Amar Ma'ruf Nahi Munkar, dan tidak satu, banyak kejadian. Ya sudah habis ini ya ikhwah. Jadi sampai mana kita ini? Iya, wa bi qudratihi wa bi iratihi yanfudun. Catat ya, insyaallah nanti kita lanjutkan. Karena saya habis isya ini ada keperluan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.